Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama Filsafat Teknologi dari dosen pengampu yaitu Ibu Wawai Sadia yang beranggotakan satu Muhammad Iqbalul Fajar, dua Zainal Musarif, tiga Selamat Budi Utomo. Di sini kami akan menjelaskan mengenai subjudul yaitu Teknologi, Budaya, dan Agama. Menuju ke pembahasan selanjutnya yaitu sebagai berikut. Itu tentang teknologi. Teknologi secara bahasa diambil dari bahasa Yunani kuno yaitu tekno dan logos. Yang dimana tekno itu mempunyai arti yaitu keterampilan dan logos adalah ilmu. Jadi teknologi itu ilmu keterampilan. Sedangkan secara terminologi teknologi itu studi tentang penggunaan praktis dari penemuan-penemuan ilmiah manusia, penerapan pengetahuan untuk tujuan kehidupan manusia agar lebih mudah dan praktis pada perubahan dan manipulasi lingkungan manusia. Jadi teknologi itu dikembangkan dari manusia itu sendiri untuk eh, mensingkatkan pekerjaan manusia itu dan agar pekerjaan manusia tersebut menjadi praktis dan lebih mudah untuk diselesaikan. Adapun teknologi dalam kehidupan manusia tersebut ada dampak positif maupun dampak negatif. Yang pertama adalah pergeseran atau penggantian manusia. Misalnya fungsi otot-otot besar manusia yang di dalam pekerjaannya diganti oleh hasil teknologi, sehingga manusia mengalami atrofi. Misalnya seluruh fungsi manusia dapat diganti oleh robot, sehingga manusia tergeser dari pekerjaannya. Dan yang kedua, kebebasan terkekang. Pilihan yang dapat diambil manusia relatif makin sedikit, meskipun dapat makin bertambah dengan perkembangan teknologi. Makin banyak hal yang dapat dibuat, tetapi keinginan manusia yang dapat dicapai hanyalah sedikit. Manusia dalam hal ini harus menyembunyikan diri dengan alat-alat dan sistem. Dan yang ketiga, kepribadian terhimpit. Manusia cenderung terdesak menjadi manusia massa yang uniform dengan privasi yang makin kurang. Ia menjadi bagian kecil dari perencanaan sentral dan ia harus berpartisipasi di dalamnya. Keempat adalah objektivitas manusia. Manusia dianggap sebagai hal yang objektif, diurai-urai. Hanya hal-hal yang dapat diukur atau dihitung saja yang dapat diperhatikan. Sedangkan yang lain-lain dianggap periferal dan tidak menjadi perkembangan dalam usaha-usaha pengembangan pendidikan dan peningkatannya. Teknologi makin berkembang menjadi sistem yang rumit dan mahal, serta makin otonom. Karena tidak ada orang yang dapat menghambatnya, teknologi juga membiarkan diri dan manusia hanya menjadi jentera atau budaknya yang efisien. Yang kelima, menjadi teknologis. Hal ini tercermin pada kepercayaan yang berlebihan pada alat teknologi atau teknosentris, seolah-olah segala sesuatu dapat dipecahkan dan dapat diselesaikan oleh teknologi. Dan yang terakhir yaitu krisis teknologi. Berbagai krisis yang melanda dunia ini di abad ini terutama disebabkan oleh perkembangan teknologi yang terlalu pesat, sehingga proses adaptasi dan integrasi manusia tidak sempat dilakukan. Akibat dari proses adaptasi dan integrasi yang tidak sempat dilakukan manusia tersebut, maka berakibat pada individu ialah teknosentris, penyakit urban, penyakit peradaban, dan lain-lain. Kita ketahui, teknologi memang berdampak pada perkembangan manusia dari zaman Yunani kuno sampai zaman modern sekarang ini. Salah satunya yaitu yang paling umum untuk mempermudah aktivitas manusia, dan dengan adanya teknologi ini mutu kemanusiaan itu menjadi meningkat. Dalam hal ini teknologi mempunyai makna atau arti kepada manusia. Salah satunya di antara empat ini. Yang pertama adalah teknologi sebagai barang buatan manusia. Ini sangat tertua. Memang kita ketahui adanya teknologi itu
karena manusia itu membuat teknologi tersebut. Misalnya manusia zaman kuno membuat kapak, palu, pengungkit perahu dan kereta. Sampai zaman sekarang nggak ada kapak, nggak ada palu, nggak ada batu untuk memotong hewan. Sekarang sudah ada pisau. Itulah perkembangan teknologi dari masa ke masa. Dan yang kedua adalah teknologi sebagai kegiatan manusia. Pengertian teknologi sebagai kegiatan manusia ini adalah memang barang buatan manusia itu adalah hasil akhir dari kegiatan manusia, yang dimana hasil barang buatan manusia tersebut adalah sebagai kegiatan untuk membuat barang buatan yang manusia yang tadinya belum ada menjadi ada. Maka dengan kata lain, barang buatan hanyalah suatu hasil akhir dari sebuah proses atau rangkaian kegiatan yang telah berlangsung sebelumnya oleh manusia. Contohnya gini, misalnya satu kapal, perahu, itu adalah hasil barang buatan manusia. Tetapi sebelum adanya perahu itu, manusia itu membuat perahu tersebut dari kayu atau dari besi. Itu sebagai kegiatan manusia untuk membuat perahu tersebut. Dan yang ketiga adalah teknologi sebagai kumpulan pengetahuan. Analisis yang lebih mendalam lagi terhadap teknologi sebagai kegiatan manusia yang secara sistematis langkah demi langkah dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu secara efisien, sampai pada faktor pengetahuan yang mendasari kegiatan tersebut. Pengetahuan ini harus dipelajari oleh manusia, baik pengalaman sendiri maupun dari sumber-sumber lain untuk dapat melakukan kegiatan yang merupakan teknologi. Dan yang terakhir adalah teknologi sebagai kebualatan sistem. Menurut Peter Drucker berpendapat bahwa teknologi harus dianggap sebagai suatu sistem, yaitu suatu kumpulan dan satuan-satuan kegiatan yang saling berkaitan dari kegiatan manusia dan adanya barang buatan manusia, dan juga sebagai kumpulan, dan teknologi tersebut menjadi pengetahuan kita, itu saling berkaitan dan saling berkomunikasi. Sampai pada permulaan abad ke-20 ini, istilah teknologi telah dipakai secara umum dan merangkum suatu rangkaian sarana, proses, dan ide di sampingnya alat-alat dan mesin. Jadi bisa saja disimpulkan bahwa teknologi tersebut adalah sebuah sistem, kumpulan dari sistem-sistem menjadi kebulatan terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lain maupun dengan lingkungan sekelilingnya. Sistem apa atau yang bagaimana telah terjawab dengan sistem keterampilan praktis, atau secara utuh lebih umum suatu sistem penentuan sarana-sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu berdasarkan konsep efisiensi. Penjelasan selanjutnya mengenai teknologi dan juga budaya. Pengertian daripada budaya yaitu dalam bahasa Inggris disebut dengan kultur, yang secara etimologi berasal dari kata Latin colere, yang artinya mengolah atau mengerjakan. Budaya merupakan cara hidup yang berkembang serta dimiliki bersama oleh kelompok orang atau masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Budaya terbentuk dari berbagai unsur yang sangat rumit, termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, perkakas, bahasa, bangunan, pakaian, serta karya seni. Dampak perkembangan teknologi terhadap sosial budaya umat manusia. Setiap harinya, teknologi ini teruslah berkembang dan semakin canggih. Manusia pun tidak bisa dipisahkan dari pemanfaatan atau penggunaan teknologi. Banyak teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang aktivitas manusia. Seperti contoh yang paling mudah ialah kehadiran gadget sebagai sarana komunikasi dan pencarian informasi secara cepat. Teknologi terus berkembang hingga tidak bisa dipandang selalu memberikan dampak negatif ataupun juga semata-mata memberikan dampak positif ke masyarakat. Teknologi dapat dipandang positif ketika membawa manfaat yang besar dan membantu dalam aktivitas masyarakat. Namun, teknologi juga dapat dipandang negatif jika memberikan dampak buruk kepada masyarakat.
Perkembangan atau kemajuan teknologi yang semakin pesat ini membawa pengaruh di berbagai bidang kehidupan manusia. Salah satu contohnya di bidang sosial dan budaya. Salah satu akibat kemajuan teknologi yang berdampak positif di bidang sosial dan budaya ialah meningkatkan sektor ekonomi masyarakat. Kemudian, apa sajakah dampak perkembangan teknologi terhadap sosial budaya manusia? Yaitu yang pertama, cara berkomunikasi. Dahulu masyarakat di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, banyak yang menjalin komunikasi dengan cara surat menyurat. Namun, adanya kemajuan teknologi telah mengubah kebudayaan di masyarakat dalam hal menjalin komunikasi. Kini, masyarakat terbiasa menjalin komunikasi lewat email ataupun lewat media sosial lainnya. Perubahan kebudayaan ini membawa dampak positif untuk masyarakat karena bisa menjalin komunikasi tanpa batas ruang dan juga waktu. Tetapi, kemajuan teknologi ini juga bisa dipandang negatif ketika memberikan atau membuat masyarakat jarang menjalin komunikasi secara langsung atau tatap muka, sehingga dikhawatirkan bisa menjauhkan kita dari orang-orang di sekitar. Yang kedua yaitu cara berpakaian. Cara berpakaian masyarakat saat ini sudah banyak dipengaruhi oleh budaya lainnya. Saat ini bisa ditemui dengan mudah cara berpakaian yang bersifat lebih modern dan bisa menjangkau berbagai kalangan, khususnya anak muda. Tentu, cara berpakaian ini harus disesuaikan dengan pakaian di Indonesia. Tidak semuanya bisa langsung diterapkan karena ada yang sesuai dan ada juga yang tidak. Contoh yang tidak sesuai yaitu memakai bikini saat berenang di pantai. Hal ini masih dipandang belum sesuai dengan kebudayaan Indonesia. Yang ketiga yaitu gaya hidup. Kemajuan teknologi memudahkan orang untuk menemukan berbagai informasi di internet. Tanpa disadari, gaya hidup individu atau kelompok mulai berubah. Perubahan ini ada yang bersifat positif, ada juga yang bersifat negatif. Contoh perubahan gaya hidup yang positif ialah rajin olahraga, menjaga pola hidup sehat, mengurangi konsumsi daging, dan lain sebagainya. Contoh perubahan gaya hidup yang negatif ialah penggunaan narkoba, pergaulan bebas, dan juga lain sebagainya. Yang keempat yaitu mengenai gaya berbahasa. Gaya berbahasa juga ikut berubah seiring majunya teknologi. Bahasa daerah mulai jarang digunakan dan digantikan dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Karena tidak semua warga Indonesia mengerti bahasa daerah wilayah lainnya. Penggunaan bahasa asing sebagai gaya berkomunikasi dalam sehari-hari juga semakin terlihat. Contohnya penggunaan dan memadukan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Hal ini tidaklah salah asalkan kita tetap menjaga kelestarian bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Nah, yang selanjutnya ini akan kami jelaskan mengenai materi yaitu teknologi dan juga agama. Mengenai pengertian agama dan juga teknologi. Agama dapat didefinisikan sebagai sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya, serta pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Masing-masing agama biasanya mempunyai mitologi, simbol, atau sejarah untuk menjelaskan makna hidup dan asal-usul kehidupan atau alam semesta. Kenneth Solar dalam The Averaging World Religions Book tahun 2010 memperkirakan ada sekitar 4.200 agama di dunia. Untuk teknologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dan menciptakan alat hingga metode pengolahan guna membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan manusia. Dampak positif dan negatif teknologi terhadap agama. Dampak positif yang pertama yaitu mengetahui waktu sholat. Yang kedua, meningkatkan akses terhadap informasi keagamaan seperti mengakses ayat-ayat Al-Quran maupun hadis. Dan juga informasi-informasi keagamaan lainnya. Yang ketiga, sebagai acuan untuk ibadah. Contohnya, menginstal aplikasi pengingat sholat, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu memudahkan cara untuk beramal kepada sesama, seperti mengirim bantuan ke daerah yang terkena bencana secara online. Yang kelima yaitu tetap bisa menjalin silaturahmi walaupun berjarak, misalnya seperti melakukan video call dengan keluarga yang jauh dari kita. Dampak negatif daripada teknologi ini kepada agama yaitu yang pertama
malasnya beribadah karena sering bermain handphone. Yang kedua yaitu lebih sering main game dan meninggalkan sholat. Yang ketiga, lupa waktu untuk ibadah karena lebih mementingkan pekerjaan. Yang kelima, ataupun yang keempat yaitu menebar fitnah atau hoax di mana-mana lewat dunia maya. Yang kelima, banyak situs-situs yang tidak patut untuk ditonton ataupun juga ditampilkan dalam media sosial, yaitu contohnya seperti situs pornografi. Yang keenam yaitu penipuan secara online dan juga banyak masalah lewat dunia maya. Kemudian yang selanjutnya yaitu agama di era teknologi. Pertentangan antara agama dan iptek terjadi karena adanya sikap curiga dan sikap kurang terbuka baik dari sisi pemeluk agama dan ilmuwan. Hal itu terjadi ketika agama dipahami secara sempit sebagai aturan baku dan peribadatan belaka yang tidak boleh dikritisi dan ilmu menempatkan diri sebagai oposisi terhadap agama. Meskipun agama dan iptek masing-masing bersifat otonom, artinya masing-masing memiliki hukum-hukum dan nilai-nilai sendiri, keduanya mempunyai subjek yang sama, yaitu manusia. Manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan berhati nurani mempunyai tanggung jawab moral untuk mengembangkan iptek supaya dapat membantu memecahkan persoalan-persoalan kemanusiaan. Mungkin hanya itu saja disampaikan dalam pemaparan materi yang ada di kelompok ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.